Kita teruskan yang yang pengolahan air pendingin ya kemarin ya, masih ada sedikit lagi. Nanti setelah itu saya masuk ke control guideline ya. Ini saya share screen, sampai lupa. Saya share screen dulu. Nah ini udah ada ya. Udah ada yang PowerPoint saya udah ada. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah ada, Bu. Oke. Kemarin ini kan udah ya. Udah, ini kan yang ini aja sih, ini ada beberapa bahan tentang yang membahas tentang pengolahan air pendingin ya. Ini yang kemarin udah saya bahas yang dari tentang apa? Yang pakai ozon, kemudian yang pakai bahan ya dia bilang pakai yang ini yang dikembangkan oleh Thermax ya. Itu ya yang dibilang bahan kimia, hanya walaupun secara pembahasannya sih tidak terlalu detail ya. Tapi secara pengolahan sebetulnya sih sama dengan pengolahan air secara apa untuk yang untuk pengolahan air di WTP secara keseluruhan ya. Hanya memang di sini kan yang utamanya adalah apa sih kemarin saya udah ini kan bahwa sebetulnya mirip dengan yang untuk pengolahan air make up ya. Hanya memang di bawah termasuk high purity gitu ya, tapi di bawah untuk pengolahan feed water boiler gitu ya. Sebetulnya sih nanti akan ada di standarnya ya. Kalau nggak salah sih standarnya udah ada apa sih? Nggak tahu pernah saya bahas atau nanti mungkin kita lihat lagi ya. Nah kemudian ini ada pengolahan air pendingin di PLTU Indramayu ya. Itu mungkin nanti untuk ini aja untuk sebagai bahan perbandingan juga ya. Nah hanya di sini juga dia sih tidak detail di pengolahan airnya. Cuma dia bilang sebetulnya dia membuat suatu apa sih? Ini kan pengolahan air pendingin itu kan lebih di kondensor ya, kondensor kemudian kaitannya terhadap kalau secara kualitas airnya adalah tadi sebetulnya itu mendekati ke high purity gitu. Nah cuma kalau yang di sini sebetulnya lebih di temperaturnya ya, karena secara untuk air pendingin itu kan sebetulnya nanti keluaran temperaturnya berapa gitu ya yang boleh karena kan dia sifatnya mendinginkan air, nanti airnya sendiri kan dia menjadi panas gitu ya, itu secara air yang dipakai untuk mengolah air yang dipakai untuk mendinginkan apa sih, mendinginkan kondensat ya, mendinginkan uap ya, itu kan si airnya kan jadi panas gitu ya, itu sebetulnya ini acuannya ke sana, airnya kan jadi panas sebetulnya kan ke situ. Kemudian kalau dari pengolahannya sebetulnya kaitannya dia harus apa tadi bisa mencegah kerak, korosi sama endapan kan ke sana ya. Gitu. Jadi yang sebelum-sebelumnya kan kita bahas acuannya ke sana gitu. Nah, kalau yang di Indramayu ini dia lebih di keluarannya ya atau sisa air. Sebentar. Lebih di acuan temperaturnya sebetulnya. Jadi temperatur yang
diperbolehkan ya keluarannya ya, diperbolehkan dibuang itu, atau misalnya yang diperbolehkan ya dibuang ke lingkungan ya. Nah, itu adalah mengacu ke pengolahan air limbah memang ya. Jadi nanti acuannya sebetulnya ke sini. Nah, memang sih jadi berkaitan dengan pengolahan air limbah gitu. Tapi terutama sebetulnya secara temperaturnya. Ya. Jadi di sini sebetulnya. Nah, jadi kalau secara sumber pendingin ya, jadi dia sebagai keluaran yang boleh dibuang dari air pendingin gitu. Jadi ini sebagai baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal ya, sebagai sumber kegiatan pendukung ya. Jadi diantaranya ini adalah pendukungnya adalah sebagai sumber pendingin gitu. Nah, sebagai sumber pendingin dia adalah kadar maksimumnya adalah 40 derajat gitu ya, yang boleh dibuang ke lingkungan. Kemudian kadar klorin adalah 0,5 gitu ya. Itu sebetulnya ya. Walaupun nanti dibahas di sini sebetulnya dia lebih mengacu ke temperatur ya. Temperaturnya pokoknya maksimal 40. Berarti asal tidak sampai 40 itu kan masih boleh dibuang ke lingkungan atau ke perairannya lagi kan gitu ya. Gitu. Dan sebetulnya klorinnya juga harus dicek juga. Pokoknya maksimal adalah 0,5 ppm. Gitu ya. Nah, ini kalau yang lainnya sih ini kan untuk sumber desalinasi, ini adalah pH sama salinitas, kemudian yang lain FGD ya ini. Tapi kita lebih ngebahas sebenarnya yang di air pendingin ya. Jadi air pendingin itu ya maksud saya dia lebih mengacu bagaimana mengelola air pendingin tersebut supaya yang boleh dibuang tidak melebihi kadar maksimum gitu ya. Jadi di sini acuannya adalah 40 derajat gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini dia punya 2 skenario ya. Jadi dia punya 2 skenario. Yang satu pokoknya adalah ini agak berbeda kalau lihat di sini. Jadi temperatur outletnya sebenarnya yang dia lihat. Kemudian nanti emang akan berkaitan dengan beban gitu ya. Jadi outlet temperatur itu adalah berkaitan dengan beban gitu. Jadi kalau bebannya makin tinggi, memang outlet temperaturnya semakin tinggi gitu ya. Mungkin kalau dilihat di data di sini. Gitu. Jadi ini sebagai dasar ya acuannya mereka bagaimana membuat sistem pendingin supaya dia tidak melebihi dari baku mutu ya yang boleh dibuang gitu ya gitu tadi, terutama dia dari sisi temperatur. Nah kemudian dari sini dia membuat skenario adalah sebetulnya 2 ini ya, jadi ini secara sistemnya ini jadi dia pakai cooling water system memang di sini. Nah kemudian dia punya 2 ini adalah pada 3 nah ini sebetulnya kalau dari kesimpulan data-data ini dia membuat sistem air pendinginnya yang keluarannya 37 derajat sama 39 derajat gitu ya. Gitu. Sebenarnya kan dua-duanya masih memenuhi baku mutu ya. Gitu. Nah, kemudian dari sini dia membuat kajian. Jadi kalau misalnya dia buat sampai 37 derajat seperti apa, kemudian kalau buat sampai 39 derajat bagaimana gitu ya. Ya, itu juga. Nah, ini dari data-data yang diperoleh ya. Ini kan nanti kaitannya terhadap price-nya juga ya. Kemudian secara ini ada kondensor ya. Ini mungkin dari sini sebetulnya. Ini dari data-data circulating water pump-nya, kemudian pricing comparing-nya ya. Ini sebagai ya price-nya. Kemudian circulating water pipe-nya ya. Ini pemipaannya. Kemudian ya ini juga ini secara price comparing-nya, kondensornya. Ini price-nya juga ya.
kemudian circulating water intake-nya gitu ya. Nah, dari data-data tersebut sebetulnya mungkin yang mau saya sampaikan bahwa kan tadi secara standar sih dua-duanya bisa gitu ya. Hanya memang secara harga apa secara biaya memang agak jadi berbeda gitu ya. Karena kalau misalnya dia bilang kalau sampai 39 derajat itu ternyata harga biayanya jadi lebih mahal. Kalau sampai 37 ya. Jadi yang skenario-nya memang ini proposal 1 is prior to proposal yang 2 ya. Bentar. Ini pokoknya dia kajiannya ke arah biaya sebetulnya. Jadi yang lebih menguntungkan sebetulnya adalah ini yang cost of proposal 1 ini harganya sekian gitu ya. Bentar. Tapi pada intinya sebetulnya adalah memang kalau misalnya dipanaskan dingin apa sih maksudnya? Kalau keluarannya semakin rendah, biayanya semakin tinggi gitu. Ya, itu sebetulnya. Jadi kalau secara dari temperatur memang kalau semakin keluarannya semakin rendah, biayanya semakin tinggi. Jadi memang yang lebih menguntungkan secara keekonomian memang yang keluarannya 39 gitu ya. Kalau nggak salah sih gitu. Present benefit of proposal 1 is prior to proposal 2. Sebentar, proposal 2 ini yang proposal 2. Yang ini yang ini kan proposal 1. Proposal 2. Itu sebenarnya yang proposal 1. Ya, yang proposal 1 adalah yang 37, yang 2 adalah yang 39. Ya. Dia bilang proposal 1 is priority to proposal 2. Therefore, SCP selected optimize di proposal 1. Sampai increase. Memang secara biaya ya dia biayanya lebih mahal ya itu. Hanya memang karena mungkin lebih aman ya karena kan kalau 39 itu kan lebih mendekati ke 40 kayaknya sih ke sana ya arahnya. Jadi emang dia lebih memproposkan pada yang 37 mungkin ya ini. Yang proposal 1 dibandingkan proposal 1 is prior to proposal 2. Present benefit of proposal 1 is prior to proposal 2. Optimize. Ya, kayaknya sih arahnya ke sana ya. Jadi secara biaya memang agak lebih tinggi gitu. Tapi nanti kaitannya dia terhadap itu batasan tadi. Batasan baku mutu ya. Kayak sih kira-kira seperti itu. Ya, ini aja ini hanya memang kalau di sana kaitannya terhadap rancangan kondensornya ya. Jadi dikaitkan terhadap baku mutu keluarannya gitu ya. Gitu. Hanya kalau secara pengolahan air pendingin secara untuk kualitas airnya sebetulnya sama dengan yang kemarin kita bahas sebetulnya. Jadi kalau yang ini emang lebih di bagaimana membuat sistem pendingin ya kaitannya ke peralatan kondensornya yang mengacu ke temperatur keluaran air gitu ya. Itu kira-kira. Oke.
mungkin ini saya lanjutkan ke yang kontrol guideline, atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sana? Sorry, sebentar. Ya, saya stop dulu. Oke. Ya, jadi itu yang Indramayu, jadi tidak kaitannya terhadap sistem pendinginnya. Gitu. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin sampai di sana? Halo, suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Masih? Oh ya, oke. Kirain keputus lagi. Ya kayaknya sih bisa dipahami ya. Hanya memang sih mata kuliah kita memang lebih di pengolahan secara kualitasnya ya. Gitu ya. Karena kalau ke sana mungkin lebih ke sistem pendingin kalau nggak salah sih ya. Jadi ada mata kuliah lain ya. Hanya mungkin ini saya selipkan aja. Jadi kaitannya tetap sih secara kualitas adalah mengacu ke yang udah kita pelajari ya. Kemudian hanya secara sistem pendingin tadi kaitannya terhadap apa sih? Kalau kaitannya terhadap alat peralatannya gitu ya. Kemudian juga kan secara kualitasnya adalah tadi memang kalau yang tadi adalah lebih ke kualitas keluaran gitu ya. Kualitas keluaran terutama dia lihat secara temperatur. Kemudian ya lihat lihat ke biayanya ya. Biaya sama tadi batasan baku mutunya gitu ya. Oke, mungkin kita lanjutkan aja. Saya masuk ke yang kontrol guideline ya. Sorry salah. Oh, ya salah ya. Terus saya masuk sini. Yang Nah, ini yang kontrol guideline sebetulnya kan untuk monitoringnya ya. Untuk monitoringnya aja sih sebetulnya. Nanti memang masuk ke pengujian-pengujian sebetulnya kalau di sini ya. Jadi di samping yang kemarin ya, kalau kemarin kan lebih lihat ke kalau misalnya pakai kita masukin terutama yang di internal ya, internal pengolahan internal ya kemarin itu dengan ARAD. Nah kalau di sini mungkin lihat keseluruhan ya, lihat secara keseluruhan. Jadi namanya makanya kontrol guideline-nya. Jadi kenapa kita harus mengolah air ya? Apa sih kaitannya terhadap kualitas air umpan boiler gitu ya? Gitu. Nah kan sebenarnya udah kita bahas bahwa utamanya adalah untuk karena dia bisa menyebabkan korosi ya, kemudian juga mengurangi perpindahan panas sehingga nanti ke efisiensi suhu turbin juga yang bisa lebih rendah ya. Itu terutama kalau misalnya apa sih kemarin teh yang masuk kalau misalnya kotoran masuk ke uap ya gitu ya. Jadi dia bisa mengganggu terhadap efisiensi turbin juga. Kemudian juga bisa terjadi kerusakan pada pemipaan ya, kemudian pada segel gitu ya. Itu. Kemudian dampak lebih lanjut berakibat fatal terhadap kinerja pembangkit keseluruhan ya gitu. Sehingga dapat menyebabkan satu unit pembangkit itu berhenti beroperasi atau blackout dia bilang ya. Jadi ini yang dampak besarnya gitu. Tapi dari sebetulnya yang dampak-dampak kecilnya kan yang ini ya, itu kan kemarin terjadi yang overheating, kemudian carryover ya, kemudian yang lain-lain ya. Gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kemudian akumulasinya banyak, ini bisa berakibat fatal gitu. Nah, sebetulnya ini yang kita hindari. Gitu. Kemudian manfaatnya lagi, dia bilang adalah apabila dilakukan pengontrolan kualitas air umpan, kita dapat mencegah kerusakan ya,
Jadi dapat memperpanjang umur ya dari peralatan gitu yang kontak langsung dengan air umpan, kemudian secara biaya operasional yang rendah ya melalui biaya operasionalnya. Jadi ini bisa ditingkatkan ya atau proses transfer panasnya bisa lebih baik gitu ya. Kemudian juga nanti kaitannya terhadap efisiensi turbin bisa meningkat ya. Kemudian biaya pemeliharaan juga bisa lebih rendah gitu. Ya. Jadi sebetulnya dampaknya ke sana. Jadi kenapa kita harus mengolah air umpan gitu ya? Karena kalau misalnya tidak diolah, nah sebaliknya yang terjadi ya. Tadi yang bisa sampai blackout segala ya. Gitu. Nah kemudian untuk itu kan kemarin udah kita pelajari pengolahannya. Nah kemudian di sini harus kita kontrol ya, harus kita pada periode tertentu, biasanya pada titik-titik mana aja yang perlu dimonitor gitu ya. Nah di sini ada metode pengambilan sampel air umpan pada titik-titik kritis ya. Jadi diambil pada titik-titik mana saja gitu ya. Jadi ini ada titik-titik pengambilan sampel yang dimaksudkan untuk memantau kemurnian airnya ya. Kemudian sama bisa aja terjadi mungkin bisa mendeteksi masuknya kontaminan dari kebocoran kondensor gitu ya. Gitu. Kemudian juga dia bilang bisa memantau kotoran dari siklus ya. Kemudian juga memungkinkan verifikasi bahwa conditioning ya atau kondisi maksudnya air tersebut ya dia bisa meminimalkan ya ini korosif ya. Ya, di antaranya kan bisa minimalkan korosif, kemudian kerak ya sama endapan ya 3 tadi sebetulnya yang utama. Nah di sini ada standar untuk pengontrolan kualitas air ya, di antaranya ini dari EPRI ya. EPRI itu adalah The Electric Power Research Institute ya, ini yang dari buku BPI ya, itu dia pakai EPRI ya. Ini emang tahunnya udah lama ya, mungkin sebetulnya yang sekarang tuh mestinya sih udah diupdate dengan tahun-tahun yang baru. Cuma ini adalah sebagai ya karena kita pegangannya dari buku itu ya. Jadi dan secara keseluruhan sih sebetulnya mestinya tidak terlalu berubah ya. Itu walaupun mungkin kalaupun ada penambahan-penambahan ya beberapa gitu ya. Gitu. Tapi pada dasarnya mestinya bisa kita pakai ini ya. Gitu. Jadi di sini ada batas kontrol titik sampel ya. Jadi diantaranya adalah ini kalau dari tabel ini ya, ini ada dari make up to condenser, kemudian condenser leak detection ya, kemudian condenser pump discharge, plan with polisher, kemudian ini ada plan without. Jadi ada yang dengan polisher, ada yang tanpa polisher ya. Kemudian ada yang dari kondensat polisher effluent juga. Kemudian aerator inlet, aerator outlet, economizer inlet ya. Ini ada all-purpose metallurgi, ada mix FECU metallurgi. Kemudian ada boiler water sama superheat ya. Superheat atau reheat system dia bilang ya di sini. Nah, kemudian secara spesifik konduktan, sini ada kation, conductivity dan pH ya. Ini sebagai referensinya ini pada 25 derajat gitu ya. Ini secara ini untuk keterangannya. Nah, kemudian di sini ini ada secara spesifiknya. Nah, ini batasannya ini ya mungkin kalau misalnya dibilang ini sebagai ya batasannya atau baku mutunya ya ini seperti ini. Ini kurang 95, ini kurang 93 ya, ini sebagai batasannya. Gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat ini secara pengukuran sampel, ya ini adalah yang ditetapkan oleh EPRI. Oke, sebenarnya yang tadi ya, ini adalah titik sampel yang direkomendasikan ditetapkan berdasarkan siklus kimia optimum. Berikut ini menjelaskan titik sampel yang direkomendasikan. Ya, sebenarnya ini adalah ya yang tadi. Jadi ini titik-titik pengukurannya adalah di sini. Kemudian, nah kalau kita lihat satu persatu, ini yang make up to condenser itu apa? Ya.
Jadi dia adalah memantau kualitas air make up untuk siklus, dan juga berfungsi untuk memantau kinerja demineralize make up untuk menghilangkan padatan terlarut dari air make up. Gitu. Nah, ini secara penjelasannya yang di make up to condenser. Kemudian kalau condenser leak detection, ini kan melihat kebocoran sebetulnya ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ini ada alat untuk mendetek kebocorannya. Jadi dia berfungsi untuk mendeteksi kebocoran tabung kondensor. Gitu. Kemudian beberapa titik sampel dapat digunakan untuk menentukan tube sheet ya, tube sheet tertentu atau area pada tube sheet di mana kebocoran terjadi. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ini ada peralatannya. Gitu. Jadi tadi batasannya kan yang tadi ya. Jadi kalau yang leak to condenser mungkin ya kalau kita lihat ya walaupun tidak spesifik ya batasannya ya, hanya karena kan dia kebocoran gitu. Kemudian yang kondensat pump discharge ya, jadi dia berfungsi untuk monitor akumulasi kontaminan ya, dan bahan kimia pada uap ya, kemudian mendeteksi kontaminan dari in leakage juga ya, air pendingin pada kondensor, dan mengidentifikasi jumlah in leakage oksigen gitu, serta pH atau konduktansi ya, atau apa sih ini sebenarnya kan spesifik produktivitas ya, ini konduktansi spesifik atau spesifik konduktivitas dapat diukur pada titik ini gitu ya. Jadi kaitannya nanti bisa untuk siklus yang tanpa kondensat polishing sama yang sebentar. Kayaknya ini HP saya lowbat. Oke. Jadi ini kaitannya terhadap kondensat ya. Jadi pompa kondensat ya. Kemudian kalau di aerator inlet ini kan kaitannya terhadap pengolahan oksigen ya. Jadi memantau kinerja di aerator dengan kemungkinan perbandingan di aerator inlet dan outletnya ya, kaitannya terhadap nanti untuk dia bilang sebagai titik kontrol alternatif nanti untuk pengolahan hidrogen sama hidrogen atau ya mungkin pengolahan oksigen dengan hidrogen ya, sebetulnya nanti adalah ini di pengolahan internal ya. Jadi untuk ya acuannya ke sana. Sebetulnya adalah ini untuk melihat kinerja di aeratornya. Jadi secara inletnya berapa, outletnya berapa gitu. Ya, jadi acuannya hanya untuk pengolahan oksigen dengan hidrogen. Gitu. Kemudian kalau ya economizer inlet ini adalah pemantauan total kontaminan yang memasuki pembangkit untuk menentukan apakah air umpan memenuhi batas bahan kimia yang diperlukan untuk kaitan pembuatan uap ya. Jadi berfungsi sebagai titik kontrol untuk hidrogen, untuk pengolahan oksigen dengan hidrogen juga ya. Jadi tadi terutama kaitannya dengan di aerotol sama economizer. Sebetulnya economizer itu kan kaitannya nanti di temperaturnya ya, temperatur yang dipakai kan sebetulnya kan ini adalah pemanfaatan temperatur gas buang untuk pemanasan air umpan ya, itu. Kemudian kalau dilihat ini untuk yang air boiler ini monitor dam ya, air boiler. Nah sebetulnya kan kaitannya yang udah kemarin kita bahas sih sebetulnya adalah meminimalkan deposit, korosi ya pada tabung boiler ya, pada boiler sebetulnya. Jadi pemantauan sampel pada
air boiler yang memungkinkan pemantauan zat kimia tergantung pada ini kalimatnya agak kurang bagus. Sebetulnya kan memantau bahan-bahan kimia yang ada di air boiler gitu ya, kaitannya terhadap standar-standar yang standar air boiler gitu ya, gitu. Sebenarnya kaitannya ke sana. Kemudian uap jenuh ini adalah digunakan untuk verifikasi untuk menjamin kemurnian air, uap yang dihasilkan ya. Jadi uap yang dihasilkan supaya yang masuk ke turbin ya itu yang memenuhi standar uap ya, standar steam ya. Gitu. Jadi jangan sampai uap kotoran masuk yang kemarin kayak carryover ya gitu ya. Gitu. Jadi mengganggu terhadap kinerja turbinnya. Kemudian superheat steam juga kayaknya sih hampir sama ya, superheat steam sama reheat steam ini menunjukkan batas kemurnian dari steam ya gitu. Jadi supaya dia tidak mengganggu terhadap turbin sebetulnya. Jadi mencegah deposisi dan korosi pada turbin uap. Juga memungkinkan penentuan tingkat kontaminasi uap dengan temperating air-nya, kemudian kontrol keberhasilan kimia membutuhkan pengumpulan sampel. Oke ya, jadi sebetulnya kaitannya terhadap standar steam yang dipakai gitu ya. Gitu. Jadi sama sebenarnya mencegah kerak ya, terutama memang korosi ya. Korosi. Gitu. Bisa juga kan terjadi kalau misalnya dia kemarin itu yang kalau dia terjadi carryover itu kan bisa merusak sudu turbin gitu. Jadi jangan sampai kotoran masuk ke uap sebetulnya. Gitu. Nah, ini secara panel kontrolnya seperti ini ya. Jadi ini ada yang dari buku BPI itu. Jadi ini adalah typical power plant sample panel ya. Ini dari from Johnson Match System. Jadi memang di sini ada panel-panel sistemnya. Jadi sebetulnya mungkin di sini tinggal ngecek aja ya. Gitu. Hanya secara apa sih maksudnya? Kalau secara basic keilmuannya sih tetap itu adalah secara basic kimia ya, atau ya kimia sama fisika sebetulnya yang udah kita pelajari. Jadi kaitannya terhadap tadi apa sih kalau dia ada endapan kemudian korosi ya, kemudian yang lain-lain gitu ya, kayak Fe atau oksigen atau apa ya, konduktansi ya gitu. Nah, kemudian sampling dan analisis sistemnya ya kira-kira secara skematiknya seperti ini ya. Jadi sistem sampling yang digunakan untuk kondisi di mana proses ini terus-menerus dalam kondisi ini air umpan dan air boiler bersirkulasi dengan kondisi normal sehingga sifat sampel yang akan diambil. Jadi dia bilang ini supaya nanti untuk pengambilan sampelnya aman gitu ya. Gitu. Jadi memang di sini ada blow down pump, ada shut-off pump, ada primary sample cooler ya. Kemudian ini ada yang lain-lain, ada safety failure pump ya, secondary sample cooler ya, sama yang lain-lain. Jadi ini kira-kira skematiknya seperti ini. Gitu. Nah kemudian secara sampling dan analisis sistemnya ini pada dasarnya ini memang ada secara satu pertimbangan penting dalam setiap sistem sampling adalah jeda waktu antara pengambilan sampel dari cairan ya. Jadi ada
jeda antara pengambilan sampel dan cairan. Kemudian ada informasi tentang siklus kimia, dibilang harus selancar mungkin ya. Kemudian sistem sampling harus letak pada pipa sampel berukuran tepat, memastikan bahwa sampel umumnya mencapai panel-panel dalam waktu ya. Jadi ini ada prosedurnya ya. Punya prosedurnya ini harus diikuti ya. Kemudian juga jadi kan ini contoh yang dihasilkan dari Leijin direkomendasikan harus ya, dipertimbangkan. Dia bilang biasanya 5 sampai 6 feet gitu. Jadi ada kecepatan dalam garis sampel untuk sampel cair memenuhi persyaratan tersebut gitu ya. Kemudian pertimbangan kecepatan laju alir juga harus diatur untuk mengatasi kerugian yang dapat menyebabkan adanya padatan tersuspensi gitu. Jadi ya ini pokoknya ada prosedur-prosedur yang harus diikuti pada saat sampling ya sama analisisnya gitu ya. Gitu. Nah kemudian lagi di sini ada model ini kan ada primary dan secondary cooler ya. Jadi di sini itu dia diperlukan karena kan kita tahu bahwa namanya apa sih air boiler kan dia panas ya. Itu jadi dia biasanya di sini dia pakai pendingin primer ya, jadi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat pada kebanyakan kasus. Jadi sampel jadi ini adalah untuk pendinginan sampel, jadi dilakukan 2 tahap. Jadi dengan pendingin primer sama pendingin sekunder gitu ya. Gitu. Dia bilang kalau pendingin primer ini mengurangi suhu sampel sampai 100 sampai 120 derajat Fahrenheit atau 38 sampai 44 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini modelnya alatnya seperti ini gitu. Kemudian setelah itu masuk ke yang sekunder. Jadi pendingin sekunder. Nah, kalau pendingin sekunder dia bisa mengurangi temperatur sampai 25 derajat Celcius gitu, atau sekitar 77 derajat Fahrenheit. Nah, sebenarnya kan tadi supaya mencapai temperatur kamar ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada 3 tipe dasar dari sistem yang digunakan. Yang pertama adalah serupa dengan pendinginan sampel primer, yaitu cell and tube ya. Kemudian mengurangi sampel air pendingin isotermal, ini sekian. Kemudian menggunakan sampel splitter yang mengarahkan sebagian dari aliran sampel melalui coil pendingin. Dan, ya ini secara sistem peralatannya gitu ya. Jadi pada dasarnya pokoknya di sini kalau namanya ambil sampel karena kan dia panas gitu ya, jadi harus pakai ini. Jadi pakai alat ya. Jadi masuk dulu ke pendingin primer sama kemudian ke pendingin sekunder gitu ya. Gitu. Kemudian lagi jadi pulang. Oh. Makasih ya, maaf Ibu lagi. Ya, maaf ini ada gangguannya. Ya, kita teruskan lagi. Ini ada alat pressure reducing device, jadi adalah untuk menurunkan tekanan ya. Jadi karena kita tahu namanya air boiler, tadi kan dia bentuknya panas ya. Kemudian juga ada tekanan gitu ya, sehingga perlu perangkat untuk penurunan tekanan. Gitu. Ya, di sini penurunan tekanannya adalah modelnya seperti ini ya. Jadi peralatannya di sini ada batang dan in tabung, kemudian ada labirinnya, ini katup tariknya, sama ada tabung kapilernya. Gitu. Jadi alatnya kira-kira seperti ini. Gitu. Kemudian masalah utama yang terkait dengan ketiga jenis perangkat reduksi tekanan adalah korosi ya. Jadi ini dijaga, pokoknya kalau ini ya harus dibersihkan ya, jangan sampai terjadi, mungkin dikurangi lah untuk ya, pokoknya masalahnya adalah bisa terjadi korosi, jadi harus dibersihkan dia bilang, terutama di perangkat labirin bagian apa sih ya, itu pokoknya harus dibersihkan. Hanya di sini dia bilang ada perangkat labirin yang tidak dapat dibersihkan ya. Tapi sih pada dasarnya ya memang harus bisa mencegah jangan sampai terjadi korosi.
Kemudian ada drum type unit ya. Jadi drum type unit di sini fungsi utamanya adalah fungsi utama dari steam generator drum ini memisahkan uap dari cairan ya. Jadi itu ada steam drum ya, steam drum kan sebetulnya itu adalah memisahkan uap dari cairan. Kemudian ada blowdown dari steam generator digunakan untuk mengontrol dan hilangkan padatan ya. Kemudian adalah fungsi lain dari drum unit juga untuk menyediakan uap ya yang kemurniannya tepat untuk diteruskan ke turbin. Gitu ya. Jadi itu ya adalah steam drum. Jadi kemudian uap yang dipengaruhi oleh baik mechanical dan vaporous carryover. Jadi sebenarnya kan kalau diusahakan tidak sampai terjadi carryover ya. Jadi yang diteruskan ke turbin itu betul-betul memenuhi kemurnian yang cukup tinggi gitu ya. Jadi supaya dia tidak mengganggu terhadap sudut-sudut turbin. Nah, kemudian di sini ada mechanical carryover, itu adalah entrainment basic air drum, dia bilang, yang di steam dia meninggalkan drum ya. Kemudian ada vaporous carryover. Jadi ada mechanical carryover sama ada vaporous carryover. Itu adalah uap hasil dari penguapan proses kimia. Jadi tadi kan pada dasarnya adalah untuk memisahkan kalau terjadi kotoran ya. Jadi betul-betul yang masuk ke turbin itu bebas dari kotoran. Dan di sini ada konsentrasi padatan dalam uap dari kedua penguapan tersebut itu harus dibatasi untuk memenuhi keterbatasan uap turbin. Ya, jadi pada dasarnya memang mungkin di sini adalah supaya yang masuk ke turbin itu uapnya betul-betul sudah bersih ya, bersih dari kotoran. Kemudian kondisi kimia pada steam generator harus dikontrol untuk minimalkan korosi ya dalam steam generator. Kemudian beberapa jenis fosfat dapat digunakan untuk menambah ion fosfat ke air pada steam generator ya. Jadi tadi bisa minimalkan korosi juga ya tadi, terutama kan tadi yang uapnya ya atau steamnya itu bebas dari kotoran ya. Nah, kemudian mungkin ini ada apa sih diagram ya. Jadi hubungan antara konsentrasi silika ya maksimum allowable boiler water. Jadi konsentrasi silika dalam air boiler ya maksimum. Ini kaitannya terhadap tekanan gitu. Kemudian juga berkaitan dengan pH ya. Jadi konsentrasinya adalah sekian. Jadi kalau dia pH 8 berarti ikut yang garis yang ini. Kalau yang pH 11 ini di sini adalah pH 12 gitu ya. Jadi ini adalah maksimum boiler water silika ya. Jadi maksimum konsentrasi silika terhadap pressure drum ya. Gitu. Kemudian nah ini sebetulnya ini adalah juga untuk mengontrol ini juga kaitannya terhadap pH ya. Jadi pH terhadap fosfat ya. Jadi ini yang dipakai adalah ortofosfat, dia dalam miligram per liter ya dalam ppm. Kemudian juga ada parameter pH ya. Di mana di sini nanti bagaimana supaya kalau nah ini juga kaitannya terhadap tekanan juga ya. Jadi kalau misalnya kontrol air-airnya di tekanan di sini ya, di tekanan lebih dari 2600 PSI misalnya. Nah, ini berarti ini yang kontrol airnya ini 2500 sampai 2600. Fosfatnya adalah 2,6 banding 1 ya. Na terhadap fosfatnya gitu. Ya. Nanti kaitannya terhadap pH ya, pH pada 25 derajat Celciusnya ini di sekitar pH di sini ya. Gitu. Jadi berarti kan pH-nya antara 8 sampai kalau di sini berarti kan sampai 9. Jadi kalau sini sampai sekitar ya 9,2 ya
sampai kalau di sini sampai 9,4 gitu ya. Nah, ini nanti bagaimana mencegah ini ya untuk jadi sifatnya kan yang udah kita bahas itu adalah sifat fosfat itu kan dia sebagai buffer gitu ya. Ya, gitu. Sehingga kalau buffer itu dia bisa maksudnya bisa menahan pH tidak terlalu naik ya, tapi juga tidak terlalu turun gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya kaitannya ke situ. Gitu. Jadi dengan menambahkan dengan ini konsentrasi ortofosfat di sini ya, dia bisa mengontrol pH. Jadi pH-nya memang hanya di sekitar 8 sampai 10 ini kan ya, dari daerah ini kan daerahnya ini malah 8,4 di sini sebenarnya kan yang dipakai sampai 10,8 gitu. Tapi kalau dalam satu tekanan sebetulnya kan ini 8,4 sampai 9,2 gitu. Tapi kemudian kalau yang di sini daerah yang kontrol airnya di sini adalah berapa? Ini 9 sampai 10 ya. Gitu. Jadi nanti kan kaitannya terhadap batasan pH air boiler kan memang berbeda terhadap tekanan ya. Gitu. Ya. Kemudian kaitannya bagaimana mengontrol pH tadi dengan kalau dia pakai fosfat gitu ya. Jadi di sini adalah kira-kira areanya seperti itu. Ya kenapa tadi demikian ya, pakai fosfat adalah sifatnya dia sebagai buffer gitu ya. Jadi dia bisa menahan pH tidak terlalu turun atau tidak terlalu meningkat ya. Nah kemudian ini ada komponen boiler ya, contohnya ini adalah steam drum. Tadi sebenarnya ya yang udah kita bahas, dia adalah menampung air yang akan dipanaskan pada pipa-pipa penguap atau wall tube dan menampung uap dari pipa-pipa penguap sebelum dialirkan ke superheater ya. Kemudian yang B-nya adalah memisahkan uap dan air yang telah dipisahkan ke di ruang bakar atau furnace. Kemudian mengatur kualitas air boiler dengan membuang kotoran terlarut di dalam boiler melalui continuous blow down ya, gitu kan. Kemudian mengatur permukaan air sehingga tidak terjadi kekurangan saat boiler beroperasi yang dapat menyebabkan overheating pada pipa boiler ya. Jadi kira-kira secara singkatnya seperti itu. Nah, mungkin kira-kira sebetulnya yang masuk ke ini adalah apa sih? Monitoring guideline di boiler ya, itu ya sampai di sana. Nah, kemudian kalau ini adalah alat uji ya, jadi alat uji atau test kit berkaitan dengan uji air umpan boiler. Gitu. Ya, jadi diantaranya kalau pakai di sini adalah ada perangkat ya, ini seperangkat biasanya ini seperangkat bahan-bahan kimia ya. Jadi boiler and feed water combination test kit. Jadi ini untuk uji air boiler dan air umpan boiler ya secara kombinasi ini pakai test kit. Jadi dia uji secara simpel gitu ya. Gitu. Jadi nanti sebenarnya dia punya prosedurnya. Jadi berapa banyak yang harus ditambahkan ya, bisa dalam volume dalam mililiter atau misalnya dalam tetes ya, ini kan lihatnya kayak kecil ya, bisa juga mungkin dalam sekian tetes gitu ya. Jadi biasanya ada prosedurnya. Ini all the test performed with titration, jadi emang dia pakai metode titrasi ya. Jadi nanti terutama untuk ini pH nanti biasanya kaitannya terhadap uji pH gitu ya. Ini pH electronic tester with okay. Tapi bisa juga dia bilang ini peralatannya nanti test kit is equipped with all the necessary reagent and equipment to perform
pakai fosfat ya. Jadi bisa untuk fosfat juga. Gitu. Jadi ini pokoknya kombinasi dari beberapa bahan kimia untuk uji air boiler sama air umpan boiler. Gitu. Ya. Mungkin nanti di bawah kita akan lebih ini. Tapi ini secara contoh aja ya. Secara contoh nanti sebenarnya dia punya prosedur tersendiri untuk uji apa aja yang diantaranya untuk uji pH, untuk uji fosfat, untuk uji kesadahan sebetulnya, semua untuk uji yang lain ya, gitu. Nah kemudian yang ini adalah untuk uji sodium analyzer ya. Jadi untuk analisis sodium itu kan natrium. Jadi dia pakai Orion TM sekian, ini ininya, ini peralatannya. Jadi modelnya dia mirip konduktivitas ya. Jadi kayaknya dengan cara dia ada apa sih istilahnya? Jadi kayak pH meter ya, gitu. Jadi ada alat aktifnya ya, gitu. Jadi kemudian nanti tinggal di loop aja biasanya, kemudian nanti akan keluar hasilnya. Jadi ini secara elektronik sebetulnya, gitu ya. Jadi nanti ion-ion akan diubah menjadi apa sih elektron sebetulnya. Jadi nanti yang keluar adalah sebagai sinyal elektronik. Kemudian ini chloride analyzer. Chloride analyzer. Ini berarti untuk klorida, ini juga. Nah ini pakai bahan kimia. Nanti sebetulnya yang biasanya yang berubah adalah warnanya ya. Jadi ini adalah is used for the determination of chloride ion. Jadi untuk menentukan ion klorida. Ini pakai argentimetri ya. Kayaknya sih modelnya pakai Ag ya, Ag nitrat. Gitu. Jadi nanti yang keluar kan sebagai AgCl ya. Dia akan berwarna merah bata ya. Gitu. Jadi nanti ada prosedurnya sebetulnya. Kita kalau orang kimia biasanya tahu bahwa kalau dia bereaksi dengan klorid Ag itu membentuk AgCl warna merah bata gitu, berarti dia ada kloridnya gitu. Nanti bisa dihitung kloridnya seberapa besar ya, tergantung dari reaksi yang ditambahkan gitu. Nah kemudian ini adalah conductivity analyzer ya, conductivity atau resistivity analyzer. Ini kaitannya terhadap mineral-mineral yang ada ya. Isinya conductivity kan kation sama anion ya, kation sama anion semua yang ada di apa sih maksudnya dia di cek sebagai konduktivitasnya gitu ya. Jadi dia bisa menunjukkan seberapa banyak kation anion yang ada ya. Tapi satuannya dalam konduktivitas ya gitu ya. Kemudian ini pH meter. Jadi ini macam-macam pH meter, ada ORP meter sama ESI meter. Ya. Ini modelnya kan sebetulnya pakai elektroda ya, ada katoda sama anoda kan gitu ya. Itu jadi nanti secara pH itu kan adalah ion H+, nanti diukur seberapa besar gitu. Jadi ini juga kaitannya ke elektronik juga. Nah, tapi kemudian nanti ada standar, jadi harus distandarkan. Standar pakai standar pH-nya, bisa standar asam atau standar basa, jadi pakai pH juga ya, biasanya pada batasan pH, walaupun tidak semua pH ya, biasanya pH asam misalnya, kemudian pH netral, pH basa gitu ya, dicek. Oke. Kemudian ini adalah DO analyzer. DO analyzer kan kaitannya ke oksigen ya. Jadi seberapa banyak oksigen yang ada gitu. Ini juga modelnya sih kayak konduktivitas tadi. Jadi dia sistemnya elektronik.
Kemudian ini hydrogen analyzer. Ya, hydrogen analyzer berarti untuk mengukur hidrogen ya. Hidrogen itu kan untuk menghilangkan oksigen. Jadi kalau masih ada hidrogen berarti kan oksigennya udah hilang gitu ya. Jadi pokoknya ini adalah adanya common hydrogen analyzer ya, application in boiler system. Oke. Tapi berkaitan juga dengan deaerator. Jadi deaerator sebenarnya kan keluaran deaerator misalnya masih ada berapa ppm oksigen ya, nanti kaitannya berapa banyak hidrogen yang diperlukan gitu ya. Kemudian ini ada lagi silika analyzer ya. Silika analyzer kita tahu kan untuk ngecek silika jangan sampai masuk ke turbin ya gitu. Jadi silikanya harus berapa ini secara batasannya ya, gitu ya. Halo, saudara-saudara kedengeran? Terdengar, Bu. Ya, oke, nggak apa. Ya, oke, baiklah. Ya, ini karena ada suami saya lagi ini juga lagi diskusi juga. Ya, jadi ini sebenarnya dari apa? Ya pada intinya terdapat peralatan-peralatan ya atau misalnya untuk monitoring tadi atau alat-alat uji ya gitu ya. Jadi ini adalah silika analyzer jadi untuk menganalisis adanya silika kan gitu ya. Jadi modelnya sebenarnya kalau dilihat ini lebih ke jadi ada yang sistem elektronik, ada yang pakai bahan kimia ya gitu ya. Gitu. Jadi kalau walaupun sih yang elektronik juga kayak ini harus distandarisasi pakai bahan kimia juga gitu. Jadi kita harus pakai standar. Harus punya standar ini juga ya. Gitu. Sama ini juga dia harus distandarisasi ini juga sebagai kalibrasinya ya. Gitu. Jadi ini memang peralatan sekarang lebih banyak di yang pakai alat elektronik ya maksudnya. Jadi ini hidrogen juga pakai alat elektronik. Gitu. Jadi tinggal lebih simpel sebetulnya, tinggal dicelup nanti kelihatan meterannya ya. Jadi ini emang alat-alat uji sekarang itu kan apa ya? Jadi gabungan antara ilmu kimia dan ilmu fisika ya, gitu ya. Jadi ke elektronika sebetulnya. Ya. Jadi lebih simpel ya. Jadi oke. Nah ini sebetulnya ini adalah yang banyak dipakai di industri mungkin ya. Ini yang ada di. Jadi ini yang berkembang sekarang. Walaupun ini waktu itu saya ambil tahun 2000 berapa ya? Kayaknya sih ini kan di 2010-an ya. Mungkin sekarang udah lebih berkembang lagi peralatan-peralatannya gitu. Tapi paling enggak memang ini dengan peralatan-peralatan yang ada ini udah lebih ke peralatan-peralatan elektronik gitu ya. Gitu. Nah, tapi tadi kan sebetulnya ada juga yang di awal itu dia pakai test kit ya, gitu ya. Jadi yang test kit ini sebetulnya dia lebih ke pakai bahan-bahan kimia ya, tapi dia lebih ukurannya biasanya dia lebih apa ya? Kalau misalnya orang teknik itu lebih mudah gitu ya, lebih simpel. Jadi prosedurnya tidak harus menghitung dulu ya. Kalau orang kimia kan biasanya harus pakai titrasi, tapi ini juga memang mirip titrasi kan dia bilang ya. Jadi tapi nanti mungkin pakai tetesan gitu ya. Gitu. Nanti dari sekian tetes dihitung berapa gitu ya konsentrasinya gitu ya. Jadi ada model alat test kit. Nah, kemudian masuk ke yang ada di lab kita gitu ya. Di lab kita ini kita punya, ini ada di lab bawah, di lab atas juga. Sebetulnya pokoknya yang berkaitan dengan boiler kita. Karena alat kita itu kan termasuk alat lama ya.
walaupun sebetulnya bisa juga kalau secara pengujian pakai yang tadi yang udah lebih modern. Hanya sebetulnya kita punya gitu ya. Jadi dulu tuh kita pakai model test kit tadi gitu. Jadi ini gambarannya pokoknya kalau kita menguji air umpan boiler sama air boiler ya. Ini kan modelnya kan ini ya. Jadi kalau ini boiler, ini adalah water softener ya di bagian sini. Kemudian ini adalah dosing. Dosing itu adalah kan untuk pengolahan air internal ya. Jadi nanti dari dosing itu dipompakan ke boiler ya. Bentar. Kalau salah ini softening, ini make up ya. Ini make up kayaknya. Ini dosing nanti masuk di boiler di sini ya. Jadi adalah kalau air softener adalah supaya air umpan boiler ini yang make up ini bebas dari kesadahan ya. Kemudian yang dosing adalah untuk penambahan atau pengolahan secara internal. Nanti dia dimasukin ke air boiler ya. Pada saat air make up dimasukkan, kemudian dosing dimasukkan juga gitu ya. Gitu. Nah ini modelnya seperti ini. Jadi ini adalah yang water softener, ini adalah yang water dosing ya ini kan ya. Gitu. Jadi memang yang boiler kita lebih sederhana. Tapi secara prinsipnya sih adalah untuk yang terutama karena air yang dipakai juga lab kita kan pakai air tanah ya, itu air tidak pakai air permukaan gitu. Jadi lebih bersih, relatif lebih bersih. Kemudian juga pemakaian air boiler kita kan tidak terus menerus, hanya dipakai pada saat praktikum aja gitu. Jadi ya secara prinsip memang cukup hanya menggunakan ini water softener ya, pakai resin. Sebenarnya resinnya resin kation. Jadi lebih hanya untuk kalsium sama magnesium aja. Jadi kalaupun ada Fe juga biasanya kecil ya. Jadi dianggap udah memenuhi gitu ya, memenuhi persyaratan gitu. Walaupun sih tetap harus dicek juga gitu ya gitu. Kemudian ini dosingnya mereka pakai terutama emang ada hidrogen, ada campuran fosfat juga di sini ya. Itu nanti masuk ke air boiler itu terutama untuk mencegah oksigen ya. Jadi kalau dan kita juga nggak punya ada aerator ya. Jadi oksigennya hanya diolah pakai dosing ini aja ya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau di pembangkit yang besar kan dia oksigennya 3 tahap ya. Jadi yang dari PTP, kemudian di aerator sama internal. Kalau yang punya kita hanya di internal aja ya. Gitu. Nah ini kemudian secara teknikal spesifikasinya ini untuk water treatment set ya. Jadi ini adalah softening unitnya. Softening unit kan pada dasarnya adalah untuk tempat resin ya. Ini pakai resin kation. Kita resinnya pakai resin sodium. Gitu. Jadi sifatnya dia si resinnya terutama dia akan mengikat kalsium sama magnesium ya. Tapi kalau misalnya ada ion Fe misalnya cukup besar juga dia akan diikat gitu ya. Gitu. Pada dasarnya pokoknya kationnya ya. Anionnya mungkin karena kita pakai air tanah jadi dianggap ya secara anion-anionnya tidak terlalu bermasalah gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian ini adalah yang spesifikasi dosing unitnya ya. Walaupun ini tidak terlalu dijelaskan, tapi pada dasarnya itu adalah campuran hidrogen sama fosfat ya saya tahu ya. Kemudian ini kapasitas. Nah kemudian secara water test facilities-nya ya, jadi ini sebagai alat-alat uji ya. Jadi kalau tadi saya perlihatkan gambaran alat uji di boiler secara EPRI ya. Itu jadi dia ada monitoringnya tadi pakai pasti ada peralatan monitoringnya, kemudian ada skematiknya kan gitu ya gitu. Nah, kemudian ini saya mengerucut, kemudian tadi ada alat-alat ujinya ya, ada test kit gitu. Kemudian yang ini adalah yang ada di kita gitu ya, ini sebagai gambaran kalian yang ada di kita, di lab kita ya memang
Ini apa ya, karena tadi airnya yang dipakai adalah air sumur ya, air tanah gitu ya. Kemudian tadi pengolahannya kan yang utama adalah water softener sama pemakaian dosing ya gitu. Nah kemudian ini untuk tesnya juga kalau kita lihat ini ada secara umum dia bilang kita ini ada this tes set consists apparatus ini pakai tablet ya, jadi bahan-bahan kimia yang dibuat dalam bentuk tablet ya. Itu adalah untuk menguji bahan-bahan tertentu gitu ya. Gitu. Jadi diantaranya ini adalah ada DM nomor 1 tablet ya, kemudian ada DM nomor 2, ada untuk alkalinity ya, alkalinity-nya ada untuk P1 sama alkalinity P2 ya. Nah mungkin nanti sebenarnya berkaitan dengan yang udah kita pelajari kemarin di apa sih di masalah alkalinitas ya gitu. Kemudian ini ada untuk klorid tablet gitu ya. Kemudian lagi ini ada ini secara peralatan yang lainnya ya, ada tablet with plain shaker bottle ya, kemudian ada pH indikator, ada filter paper, ada graduate shaker bottle, ada plastik crusher, ada politen panel ya, termometer sama timer. Ini peralatan pelengkapnya ya gitu. Kemudian di tes juga ini BIMID ya, ini ada DM value untuk tannin index, kemudian alkalinity P1 ini kaitannya terhadap indikator phenolphthalein ya, ada klorid, ada pH indikator piper sama alkalinity P2 ya, ini pakai phenolphthalein juga terhadap PaCl2 ya gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang yang ada yang ditanyakan nanti kita diskusi. Nah ini tabel apa sih, ini contoh analisis ya. Ini typical sample result untuk contoh analisis. Jadi kalau kita ini yang ini sebagai raw water, kemudian ini ada yang difiltrasi kan, jadi filtrasi plus sodium ion exchange gitu. Kemudian ada filtrasi plus dealkalisasi, filtrasi plus demineralisasi sama filtrasi dealkalinasi sama sodium ion exchange ya. Jadi kalau yang raw waternya ya kira-kira adalah seperti ini. Jadi kalau raw waternya adalah alkalinitasnya sekian, jadi 20 ppm dalam CaCO3 dibilang. Kemudian kloridnya adalah berapa ini 20 ya, juga 20 ppm Pl. Hadesnya 30 ppm CaCO3 ya. pH-nya ini ada berapa 8 ya. Kemudian DM tanninnya 2. Nah kemudian dia no test kit, ini dia red, berarti dia adalah sadah ya, jadi ada kesadahannya. Itu tandanya berarti dia mengandung kalsium sama magnesium gitu. Kemudian ini ada test required additional equipment ya. Ini ada TDS, klorin sama iron ya, Fe. Jadi ini angkanya di ini ya. Ini agak buram. Mudah-mudahan masih bisa kebaca. Ini kayaknya kurang dari 20, ini 0,2, ini 0,2 ya. Nah, kalau ini adalah sebagai raw water, kemudian kalau diolah secara filtrasi dan sodium ion exchange, berarti tadi adalah yang softener tadi ya, yang water softener. Berarti dia alkalinity-nya ini masih ada ya, kemudian kloridnya juga masih ada ya. Karena kan alkalinity sama klorid kan pada dasarnya dia sebagai anion. Ya. Tapi sebagai hardness dia langsung hilang gitu. Berarti kan kation-kationnya dia ditangkap sama resin ini ya, sodium ion exchange ya gitu. Jadi ditangkap sama resin sodium, jadi
harddisknya jadi 0 gitu. Nah, hanya pH dia tetap, DM tadi ini juga tetap. Nah, kemudian ini yes no-nya dia jadi green. Ya. Sebentar. Ini kalian kuliah sampai jam berapa? Halo? Sampai jam 5, Bu. Jam 5 lebih 10. Oh, oke. Ya, atau sampai di sini dulu aja ya, sampai saya selesaikan tabel ini. Ini pokoknya dengan setelah lewat resin kation, berarti dia kan ini menjadi green. Berarti tadi kan sebetulnya kan harddisknya dia 0, sehingga warnanya juga berubah menjadi green ya, jadi hijau gitu kan ya. Nah, cuma kalau TDS sama ini dia masih tetap gitu ya. Gitu. Jadi dengan sodium etching itu adalah mengolah atau menghilangkan hardness ya utamanya gitu. Kemudian di sini adalah filtrasi dan dealkalisasi. Berarti kalau dealkalisasi dia alkalinitasnya dia jadi hilang ya. Berarti kan ini jadi 0 makanya. Jadi 0, memang klorid dia jadi berubah juga, turun juga. Nah, hardness hanya di sini jadi agak naik dikit ya. Ini pokoknya dia kurang dari sekian. Ya. Sebentar, saya nggak ngerti ini. Karena ada pengaruh kayaknya sih. Jadi harusnya kan ini udah 0 ya. Gitu ya. Tapi di sini dibilang bahwa ini pokoknya kurang dari 14,36 ya. Ini juga agak turun ya, walaupun pada dasarnya kan ini adalah dealkalisasi ya, dealkalisasi. Gitu. Tapi kayaknya ada pengaruh dengan dealkalisasi itu dia berpengaruh juga ke yang lain. Tapi ini tetap green, ya ini juga turun, ya tapi masih ada. Gitu. Nah kemudian dengan pengolahan ini lagi filtrasi dan demineralisasi, ini dia ini tadi kan dia udah 0, kemudian demineralisasi, jadi dia ini juga 0, ini 0 gitu ya. pH dia jadi sekitar ke netral deh, ini sekitar 6. DM-nya 2, ini green ya, kemudian di sini juga greennya dia 0. Gitu. Ini airnya juga 0 kan, ya, karena kan dia demineralisasi, jadi berarti kation sama anion dia hilang, gitu ya. Itu di sini. Kemudian kalau di sini yang terakhir adalah filtrasi dealkalisasi sodium ion etching. Jadi adalah filtrasi dealkalisasi ini 0. Ini klorid masih ada karena kan hanya dealkalisasi sama sodium ion etching ya. Filtrasi dealkalisasi sama sodium etching. Ya. Jadi memang kalau yang ini juga udah green. Ya, jadi prinsipnya ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau diolah seperti ini airnya berubah seperti apa gitu ya. Memang kalau dengan yang paling bersih itu adalah yang demineralisasi. Jadi kation sama anionnya hilang. Walaupun sebetulnya di peralatan di sini yang kita punya sebetulnya hanya kation sodium ion etching ya, tidak sampai demin kita yang kita punya ya. Jadi kayaknya yang sebetulnya yang membahas kita di lab kita sebetulnya hanya sampai yang di sodium ion etching ya. Jadi dealkalisasi ya sama sodium ion etching ya. Jadi di sini adalah yang ini yang 0. Sebetulnya dealkalisasi juga tesnya sih enggak. Ya. Kita hanya filtrasi sama sodium ion etching. Tapi kayaknya sih kalau dealkalisasi mungkin di secara internal ya bisa masuk juga, tapi tidak sampai demin sebetulnya. Ya, gitu. Jadi ini gambaran kalau dia diolah seperti ini akan berubah demikian. Ya mungkin kira-kira itu. Nanti kayaknya terusannya kita selesaikan di minggu depan aja. Ya. Ini kayaknya udah cukup banyak, nanti kita coba diskusi, mungkin nanti teruskan diskusinya minggu depan juga ya. Sementara sekarang ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Jadi itu tadi kaitannya ke monitoring guideline. Jadi untuk pengecekan bahwa
pengolahan air umpan, maksudnya mungkin pengolahan air umpan apakah sudah sesuai standar atau misalnya masih bermasalah gitu ya, gitu. Nanti kaitannya juga terhadap steam yang mau kita pakai gitu ya. Steam yang mau kita pakai apakah sudah betul-betul bebas dari kotoran ya, itu terutama nanti kalau kaitannya terhadap steam kan tidak sampai terjadi carryover ya, terutama nanti yang bisa merusak sudut-sudut turbin gitu ya. Gitu. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ayo, Sela. Atau sudah cukup dipahami? Ibu izin bertanya tentang tugas kelompok, Bu. Oh ya, silakan. Nah, kenapa? Yang tugas kelompok yang menganalisis water treatment di pembangkit itu, Bu, apakah pembangkit secara umum atau salah satu kelompok memilih salah satu pembangkit, Bu? Diusahakan memilih salah satu pembangkit yang real di industri. Jangan secara umum. Baik, Bu. Baik, Bu. Karena kalau secara umum nanti jadi teori umum. Justru yang kita pengen tahu kondisi di pembangkit secara real seperti apa. Jadi nanti kaitannya juga ke standar. Kalau misalnya kita bisa ngecek secara standarnya sampai barusan monitoringnya gitu ya, itu kondisi pembangkit yang ada di situ kondisinya udah seperti apa gitu, apakah memang udah cukup baik gitu. Kalau misalnya cukup baik ya tadi apa sih dari mulai pengolahannya bagaimana, kemudian monitoringnya juga gitu, sesuai standar atau bagaimana, atau misalnya terjadi masih ada permasalahan gitu, itu yang perlu kita bahas gitu ya. Jangan secara umum lagi. Kalau secara umum kan yang saya bahas ya, kalian usahakan masuk ke yang lebih spesifik gitu. Jadi tidak mengulang yang saya bahas. Masuk ke spesifik jadi lebih real. Jadi ya kalau menurut saya sih nanti lebih kalian pemahamannya jadi bisa lebih ini juga ya, lebih paham dengan kondisi yang ada di lapangan, walaupun kita secara online ya nggak apa-apa sih, belajarnya kan nggak jadi secara referensi aja gitu ya. Kalau misalnya ada yang punya bahan yang ini maksudnya dapat langsung dari industrinya ya lebih bagus ya gitu. Tapi kalau misalnya pakai bahan dari internet juga nggak masalah gitu, dari studi-studi atau dari laporan orang atau dari hasil-hasil kajian ya silakan. Tapi spesifik di suatu pembangkit gitu, biar lebih spesifik. Baik, terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Gitu. Kita masih punya waktu. Ya saya minggu depan masih kita ya review lagi gitu ya. Mungkin secara baris sebenarnya kan sampai di sini, sampai yang guideline ini. Karena yang apa kaitannya terhadap PTP ya, PTP desalinasi udah ya. Ya jadi udah masuk, jadi harapannya dengan tugas kelompok itu aplikasi dari teori-teori yang kita pelajari ya, itu yang dari bahan-bahan ya mungkin sebenarnya kan secara ini kan dari bahan saya, tapi kan kalian bisa gabung juga dengan bahan-bahan yang lain gitu ya. Gitu. Jadi aplikasinya di industri seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi saya diharapkan dari situ kalian bisa lebih paham sebetulnya. Gitu. Jadi tidak ke umum lagi. Memang kalau lebih mengerucut biasanya nanti lebih spesifik ya, pemahamannya bisa lebih bagus. Oke. Ada lagi mungkin silakan. Kita masih punya waktu ya sebentar lagi lah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalian baca lagi ya, yang saya belum share yang penting udah ya. Yang kontrol guideline mungkin nanti saya share ya. Tapi kalian bisa juga, itu kan sebenarnya beberapa saya ambil dari internet, itu untuk yang secara umumnya, hanya memang kalau yang PLTU
kita sih saya dari manual ya. Itu sebenarnya kemarin saya kasih untuk bahan diskusi kelompok dari kalian. Cuma karena sekarang kalian kan nggak bisa apa sih maksudnya nggak bisa kunjungan ke lab, jadi ya udah dari saya gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian bisa ke lab sebenarnya bisa ya nanti bisa dipelajari lagi lah gitu. Yang ada di lab kita seperti apa. Mudah-mudahan bisa ke lab ya. Ini tahu tahun ini masih daring terus. Ya, kalian pokoknya tetap sehat lah yang penting. Ya, tetap jaga kesehatan, ini COVID-nya makin nambah variannya ya. Hati-hati juga. Anak kecil apa ada yang udah mulai kena juga. Dia harus jaga kesehatan banget. Kalau nggak perlu keluar, dia nggak usah lah di rumah aja belajar. Jadi sekarang kan ya untung juga udah bisa pakai internet ya, semua bisa pakai internet gitu sehingga ya lebih memudahkan kita. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup aja ya. Kita tutup aja pertemuan hari ini. Kalian nggak pada ngantuk kali ya? Saya ngomong sendiri, kalian ini masih dengar kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, oke. Ya. Ya, nanti tinggal kalian pelajari lagi. Ini kan aplikasikan ke apa sih yang saya tugas kelompok terutama. Memang di tugas kelompok yang kedua ini harapannya bisa lebih lengkap gitu, lebih komplit ya kaitannya terhadap pengolahan atau apa sih judul kuliahnya kan pemurnian dan pengolahan air pembangkit ya, kita khusus di pembangkit soalnya. Oke, makasih banyak ya, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya ya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Saya ucapkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.